Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, sosok yang paling kentara sebagai orang munafik zaman sekarang adalah politisi yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Para politisi ini seringkali mampu membuat janji yang sulit ditepatinya. Politisi yang tidak baik sering juga merasa statusnya lebih tinggi daripada rakyatnya, sehingga acara apapun mereka merasa pantas duduk bagian paling depan. Parahnya, banyak para politisi yang lupa bahwa mereka adalah pelayan dan menjadi panutan bagi rakyat yang percaya kepadanya. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus mengecam keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kecaman Yesus tidak muncul dengan tiba-tiba atau tanpa alasan. Yesus melihat orang-orang Farisi secara kasat mata bertindak hanya demi kehormatan. Sementara ahli-ahli Taurat seringkali meletakkan beban-beban berat kepada orang lain, sedangkan mereka sendiri berleha-leha dalam kemalasan dan kesombongan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada zaman ini, sikap-sikap seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu masih tumbuh subur dalam kehidupan kita. Selain politisi di atas, kita juga seringkali lebih suka mendapat pujian dan sering juga meletakkan beban kepada orang lain. Seperti politisi itu, kita seringkali suka dan sulit menjadi pelayan yang tidak mengharapkan pujian atau sanjungan. Pertanyaannya, apa sih yang membuat kita terobsesi untuk mendapatkan pujian?
Pada bacaan pertama sangat jelas dikatakan bahwa itu bisa terjadi karena kita masih dikuasai oleh iri hati, kedengkian, dan tingginya kepentingan diri sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, jika kita masih dikuasai oleh iri hati, kedengkian, dan kepentingan diri sendiri, yang kita terima adalah ucapan celakalah kamu. Bahkan bacaan pertama menjelaskan dengan keras bahwa kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sering melakukan kebaikan semata-mata untuk mendapatkan pujian atau kehormatan? Apakah kita sudah bersikap jujur terhadap Tuhan? Apakah kita sudah bersikap jujur kepada suami, istri, anak-anak, anggota komunitas kita, pimpinan, dan sesama kita? Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Allah, berilah kami ketajaman budi untuk mengenal Engkau. Mampukan kami mengenal dan menilai dengan penuh kerendahan hati jalan hidup yang sedang kami jalani. Dan oleh Roh-Mu, tuntunlah kami kepada pertobatan yang sejati. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.